Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Hari ini adalah Senin 14 November 2022. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruhnya diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang menghantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu, memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada 7 pendekar aneh atau disebut 7 pendekar Jiangnan yang dikepalai oleh seorang pendekar bernama Pendekar Ke yang matanya buta. Masih ingat gak? Karena dulu papa saya kerjaannya video rental, jadi film-film ini sudah saya tonton ketika saya kecil. Makanya dulu waktu kecil saya tuh hobi silat-silatan di rumah. Yang menarik dari Pendekar Ke yang menjadi guru dari Kueceng adalah walaupun buta namun ia jagoan, seolah bisa melihat lawan-lawannya. Maka ia dijuluki sebagai kelelawar terbang, seperti kelelawar yang dapat melihat di dalam kegelapan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang bertanya kepada orang banyak, "Ada apa sih? Kok rame-rame?" Dan ada orang yang menjawab kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Kemudian si buta ini berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak menyuruhnya diam, namun semakin keras ia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini istimewa sekali. Pengemis yang buta dalam kisah ini namun ternyata mampu melihat diri Yesus yang sejati sebagai anak Daud. Sementara orang banyak hanya mengatakan Yesus sebagai orang Nazaret. Yang buta malah mampu melihat Yesus sebagai anak Daud. Gelar anak Daud merupakan gelar mesianis Yesus sebagai yang diurapi Allah. Bangsa Israel sejak dahulu menantikan datangnya seorang juru selamat dari keturunan Daud seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan si buta ini memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud yang merupakan imannya akan Yesus sebagai Mesias yang diurapi Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus bersabda kepada si buta, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan si buta ini sungguh mengalami mukjizat dan bisa melihat. Belajar dari iman si buta ini yang berjuang untuk sembuh, semoga menjadi inspirasi bagi kita dalam hidup beriman. Iman adalah percaya sepenuhnya pada Tuhan, bahwa Tuhan pasti sanggup mencelikan,
bahwa Tuhan pasti sanggup menyembuhkan dan mengaruniakan segala yang baik untuk kita yang percaya kepadanya. Sudahkah kita punya sikap iman seperti itu? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.